alright, alright, alright. Kita bertemu lagi dalam channel kali ini, my channel Kristal B3M. Apa itu B3M? Belajar, bermain, bermakna, dan menyenangkan. Nah, kali ini A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. saya akan membahas tentang penyusunan RTP yang kreatif dan inovatif. Ini sangat penting bagi sahabat Kristal, Bapak Ibu guru, para pendidik di Indonesia, se-Nusantara. Dan ini juga bisa menjadi satu referensi bagi guru-guru yang sedang mempersiapkan diri atau sementara mengikuti kegiatan PPG, ya, PPG dalam jabatan, ya, dan ini bisa juga untuk semua guru yang bisa dijadikan sebuah referensi untuk pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu, sahabat Kristal, sahabat guru setanah air, jangan di skip, tetap tonton terus sampai tuntas channel YouTube ini. Ulasan saya tentang penyusunan RTP yang kreatif dan inovatif. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan tentang penyusunan RTP yang kreatif dan inovatif. Sebelum masuk dalam pembahasan inti, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dalam penjelasan awal ini tentang RPP. RPP adalah merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dan merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ataupun daring yang itu benar-benar direncanakan dengan matang dan siap dilaksanakan. RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Ya. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, efisien, memotivasi peserta didik, kreatif, dan berpusat kepada murid. Nah, sahabat Kristal, kita akan lihat dulu komponen RPP, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cakupan komponen RPP ini. Yang pertama, ada identitas sekolah, kelas, semester, mata pelajaran atau muatan pembelajaran, tema, subtema, pembelajaran keberapa, alokasi waktunya, dan jangan lupa hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, dan yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, ya, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Yang keempat ada asesmen atau penilaian. Dan di dalam proses perencanaan RPP itu jangan lupa perhatikan media pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran yang digunakan, juga metode pembelajaran yang digunakan. Dan yang keenam adalah sumber belajar. Ya, ini komponen-komponen di dalam RPP yang harus diperhatikan oleh sahabat Kristal, pendidik se-Nusantara. Nah, sekarang kita melihat dulu keterkaitan dalam RPP itu sendiri, ya. Kalau kita melihat di sini, tentu setiap komponen itu memiliki keterkaitan. Ya. Kompetensi inti ini sudah tetap, tidak bisa dirubah karena sudah diatur, ya. KI 1 sampai KI 4, ya, kompetensi inti 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada yang namanya kompetensi dasar, ya, atau KD. Nah, dari KD ini juga sudah ditetapkan, sudah diatur. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat atau merancang
IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu lahir dari mana? Itu dari kompetensi dasar. Nah, apa yang kita amati dulu? Apa yang kita telah dulu di dalam kompetensi dasar? Kita harus menggunakan kata kerja operasional. Kita harus telah dulu bahwa apakah KD ini KD HOTS atau KD LOTS. Ya. Kalau KD-nya HOTS, tentu IPK-nya harus IPK HOTS dengan kata kerja operasional. Ya, sebaliknya, kalau KD-nya LOTS, maka kita tidak bisa tingkatkan menjadi HOTS. Kenapa? Karena kata kerja operasionalnya C1 atau LOTS. Dengan membuat soal-soal bernalar, pembelajaran bernalar, itu akan tidak linier ya, tidak akan searah dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Oleh karena itu, telah dulu baik-baik tentang kompetensi dasar. Setelah kita memperhatikan menelaah kompetensi dasar, maka kita merancangkan indikator pencapaian kompetensi. Ya, itu ada di RPP ini, dan ini dirancang juga berdasarkan kata kerja operasional. Nanti sebentar kita akan lihat setiap pembahasan item-item ini. Kemudian dari IPK ini kita rumuskan tujuan pembelajarannya, ya. Kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Demikian juga tujuan pembelajaran ini harus memperhatikan bagian-bagian yang nanti ada ABCD-nya, nanti ada HOTS-nya, apakah dia LOTS atau HOTS, ya. Kemudian ada ITC-nya. Nanti dalam penjelasan berikut kita akan melihat dalam perumusan tujuan pembelajaran itu sangat penting untuk kemudian mencapai dan untuk kemudian mengarahkan dalam proses pembelajaran itu menghasilkan, dan apa yang dihasilkan itu menjadi sebuah acuan dari tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu akan melahirkan sebuah langkah-langkah pembelajaran baik di dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi ini semuanya searah, ya. Semuanya searah, artinya terjadi ada konsisten di sini. Langkah-langkah pembelajaran tidak bisa lepas dari tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu akan mengarahkan setiap poin-poin, setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada PPK-nya, ada literasinya, ada 4C-nya, ada HOTS-nya, ya. Kemudian dari langkah-langkah ini kita akan membuat apa yang namanya asesmen atau penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini juga tidak boleh keluar dari apa yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran, ya. Nah, kemudian akan lahir soal, ya. Artinya di dalam satu tujuan pembelajaran kita bisa membuat satu soal. Tujuannya apa? Kita akan menguji apakah berhasil pembelajaran kita dengan cara apa. Ketika soal yang lahir atau dari tujuan pembelajaran ini, contoh misalnya tujuan pembelajarannya adalah berbasis HOTS, maka soalnya adalah soal bernalar. Dengan soal itu kita akan menguji apakah berhasil tidak, apakah tuntas tidak, selesai tidak tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya korelasi, keterkaitan satu dengan yang lain. Tidak boleh kemudian kita sudah merancang mulai dari indikator tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang berbasis HOTS, kemudian soalnya adalah soal LOTS. Tidak akan sinkron di situ. Ya, hasilnya pun tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, oleh karena itu sahabat Kristal tetap terus pantau atau nonton terus, ya, jangan di skip. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang komponen-komponen atau item-item atau bagian-bagian yang penting yang harus kita perhatikan dalam pembuatan atau penyusunan RPP. Baik, kita lanjut. Jadi ada beberapa prinsip yang dianjurkan dalam penyajian tujuan pembelajaran, ya, di mana harus mengandung unsur-unsur yang disebut sebagai ABCD. Ya, apa ABCD itu? A adalah audiens. Audiens artinya siapa yang menjadi sasaran dari pembelajaran kita. Nah, audiens kita tentu adalah peserta didik.
Peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam proses pembelajaran. B-nya adalah behavior, ya. Behavior ini adalah merupakan perilaku apa yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Jadi perilaku yang menggambarkan ranah dari pembelajaran. Ya, jadi behavior ini adalah merupakan kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya C adalah condition. Condition ini adalah merupakan kondisi di mana sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang D adalah degree. Degree adalah kriteria atau tingkat penampilan setiap atau seperti apa yang kita harapkan dari peserta didik, ya. Nah, kita akan lihat nanti. Sekarang kita belajar dulu memahami penerapan ABCD pada tujuan pembelajaran. Mari kita akan latihan dulu ya. Kita akan coba menganalisa dari tujuan pembelajaran ini. Kita akan tentukan mana audiensnya, mana behaviornya, mana conditionnya, mana degree-nya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Nah, sejenak kita coba menganalisa. Mana yang dimaksudkan sebagai audiensnya, dan mana yang sebagai behaviornya, dan mana yang sebagai conditionnya, dan mana yang sebagai degree-nya. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, melalui diskusi kelompok, ini merupakan kondisi kegiatan di mana peserta didik nanti akan belajar secara kelompok. Dan audiensnya siapa tadi? Ya, tentu peserta didik sebagai audiensnya. Kemudian dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam. Ya. Dengan apa? Ya, B, behaviornya berarti ada sebuah perilaku siswa atau ketika dalam proses pembelajaran itu mereka mampu menjelaskan upaya untuk memelihara keseimbangan alam. Artinya ini sebuah kegiatan atau behaviornya. Nah, sedangkan degree-nya adalah bagian dari kata benar. Jadi mereka bisa memahami kriteria antara benar dan salah. Ya, mereka bisa memahami. Baik, sahabat kristal, mari kita lihat dulu tentang 5 hal penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPP yang inovatif dan kreatif tadi. Yang pertama adalah taksonominya. Ya, di situ ada HOTS, ada MOTS, ada LOTS. HOTS adalah high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. MOTS adalah middle order thinking skill atau berpikir tingkat menengah. Sedangkan LOTS adalah low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah atau tingkat bawah, ya. Kemudian komponen berikutnya harus diperhatikan adalah keterampilan abad 21 atau yang kita sering dengar atau kenal dengan 4C. 4C adalah critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian ada creativity atau kreativitas. Kemudian ada communication atau komunikasi, dan collaboration atau kolaborasi. Ini harus ada di dalam pelaksanaan atau penyusunan RPP itu sendiri. Kemudian ada PPK. Ya. Ada 5 karakter utama di sana. Ada nasionalisme, ada religiusitas, ada mandiri atau kemandirian, ada gotong royong, juga yang kelima, integritas. Sedangkan ABCD tadi yang sudah kita bahas, ada audience, behavior, condition, dan degree. Dan selanjutnya, yang kelima adalah TPEC ICT. Apa itu TPEC ICT? TPEC itu Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Ya. Sedangkan ICT-nya adalah Information and Communication Technology. Di mana nanti poin-poin atau komponen ini akan masuk?
nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi di dalam proses penyusunan RPP ini. Baik sahabat kristal, mari kita lihat penerapan HOTS pada IPK ya, atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau kita lihat kata kerja operasional yang ada di IPK 3.3.1 itu menyebutkan berarti itu taksonomi belumnya adalah LOTS kalau di C1 sampai C6. Maka itu masih berpikir tingkat rendah, low order thinking skill. Sedangkan HOTS-nya adalah membuat kalimat tanya. Nah, ini akan kita munculkan di dalam penyusunan IPK. Dan IPK ini harus lahir dari KD itu sendiri, ya, kompetensi dasar itu sendiri. Kalau kita buat 2 IPK, maka seperti pada contoh ini, yaitu 3.3.1, kalau kita membuat 2 IPK, maka 3.3.2. Kalau kita membuat IPK-nya 3, maka 3.3.3. Begitu ya. Nah, ini berarti KD apa? Ini adalah KD pengetahuan. Ya. Bagaimana kita mengetahui KD pengetahuan? Yaitu ada di kompetensi 3. Yaitu pengetahuan. Sedangkan kompetensi 4 atau KI 4 adalah keterampilan. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi, mengetahui mana KI 3 dan KI 4? Yaitu kita lihat angka pada bagian depan. Kalau angka bagian depan adalah 4, berarti itu adalah kompetensi inti 4 atau keterampilan. Nah, sahabat kristal, ini juga dalam perumusan atau penyusunan penerapan HOTS pada IPK harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kenapa? Karena dengan menggunakan kata kerja operasional itu berarti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, ya. Baik, sahabat kristal. Selanjutnya, HOTS pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 2 perbandingan. Yang satu tidak berorientasi pada HOTS, sedangkan pada tabel yang kedua adalah berorientasi pada HOTS. Mari kita lihat. Mana yang berorientasi pada HOTS? Berorientasi pada HOTS adalah kata kerja operasionalnya membandingkan. Dan yang bagian yang ketiga ini, atau semuanya yang kedua, ya 1, 2, ini adalah menilai bentuk. Itu adalah high order thinking skill. Sedangkan LOTS-nya itu menyebutkan. Jadi, contoh ya, melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi. Itu masih masuk di LOTS, low order thinking skill. Nah, kita rumuskan menjadi HOTS yang berorientasi pada HOTS. Dia akan menjadi melalui kegiatan mengamati tumbuhan, siswa dapat membandingkan. Nah, ini penting. Kita akan melihat dan menentukan, bahkan meletakkan kata kerja operasional dengan apa ya? Tentu dengan KKO tadi. Ya, kita akan lihat apakah dia ada di C4, C5, atau C6. Nah, kalau dia masih di LOTS, berarti dia masih ada di C1, 2, dan yang ada di C3. Ya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kata kerja operasional ini dalam penyusunan atau pembuatan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan lihat HOTS pada kegiatan pembelajaran, ya. Jadi kalau C1, C2 itu masih di LOTS, C3 itu masuk di MOTS, kemudian 4, 5, 6 itu masuk di high order thinking skill atau HOTS. Nah, sekarang kita akan lihat tujuan penggunaan HOTS pada kegiatan pembelajaran. Nah, ini deskripsi kegiatan pembelajaran, ya. Kita perhatikan di sini ada tulisan yang merah. Ini ada membuat peta pikiran. Ya, ini adalah HOTS, high order thinking skill. Ini contohnya. Nah, di sini komponen-komponen 4C-nya sudah muncul. Ya, ketika anak mulai atau peserta didik mulai belajar tentang sesuatu pemecahan masalah, ya, atau sedang mengidentifikasi, maka mereka sedang melakukan critical thinking tadi. 4C-nya muncul di situ. Ketika mereka sedang berdiskusi,
ya muncul apanya, gotong royongnya, muncul kolaborasinya di situ. Ada juga komunikasinya. Ya, dan ini harus benar-benar kita rancang supaya hasil di dalam proses pembelajaran itu siswa menghasilkan sebuah siswa yang memiliki proses penalaran atau soal-soal atau pembelajaran yang memicu penalaran siswa. Selanjutnya, bagaimana penerapan PPK di dalam kegiatan pembelajaran? Ya. Nah, di dalam deskripsi kegiatan awal, saya berikan contoh misalnya melakukan pembukaan dengan salam, ya. Kemudian menyanyikan salah satu lagu nasional atau daerah. Sikap atau PPK-nya apa di situ? Yaitu karakter utamanya adalah nasionalisme. Setelah mereka menyanyikan lagu Indonesia, salah satu lagu nasional atau salah satu lagu daerah, ya, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, ya, dilanjutkan kemudian dengan membaca doa. Itu adalah merupakan karakter utama dari religiusitas. Nah, kita harus munculkan ini di sini supaya kita bisa melihat apakah benar-benar dalam proses pembelajaran itu, dalam perancangan RPP itu, kita sudah memenuhi setiap komponen-komponen ini. Nah, sahabat kristal, selanjutnya adalah penerapan PPK dalam tujuan pembelajaran. Jadi di dalam tujuan pembelajaran juga kita harus menerapkan PPK di sana, ya. Contoh misalnya ini anggota tubuh secara teliti, maka di sini PPK nilainya adalah, nilai karakter utamanya adalah ya integritas, kejujuran. Karena ketika mereka bekerja untuk menilai sesuatu dengan teliti, maka yang dibutuhkan adalah kejujuran dalam proses pembelajaran itu. Selanjutnya ada sikap kemandirian, ya. Nilai karakter utama yang diharapkan tentu adalah mandiri tadi atau kemandirian. Jadi penerapan PPK dalam tujuan pembelajaran itu dapat dilakukan oleh setiap guru atau pendidik. Selanjutnya kita akan lakukan pengkajian atau bagaimana kita bisa menerapkan ICT dalam tujuan pembelajaran. Apa sih ICT? Saya sudah jelaskan, ICT itu adalah Information and Communication Technology. Nah, ada dua tabel yang saya perlihatkan kepada sahabat kristal. Di sini adalah tabel yang tidak menggunakan ICT, dan ini tabel yang memadukan atau menggunakan ICT. Ya. Contoh tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca buku teks, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Ini tidak menggunakan ICT, ya. Ini tidak terintegrasi dengan ICT. Sedangkan yang terintegrasi dengan ICT adalah melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Di mana ICT-nya? Yaitu menggunakan video ini. Begitu. Jadi yang kedua contohnya menggunakan PowerPoint. Ya, boleh menggunakan rekaman video, tayangan, atau PowerPoint yang ditampilkan dengan misalnya video-video yang sudah dipersiapkan, atau ada YouTube, ya, yang tentu semua rekaman atau video itu atau PowerPoint itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas itu sendiri. Nah, kita harus memperhatikan ini karena dalam perkembangan teknologi sekarang kita tidak bukan berarti kita tidak bisa untuk memasukkan atau menggunakan ICT dalam perumusan tujuan pembelajaran. Ya, seperti ini kita bisa menggunakan. Dan contoh pada tabel ini adalah tabel yang terintegrasi dengan ICT. Ya, sahabat kristal. Selanjutnya penerapan ICT dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pada tabel yang pertama ini adalah deskripsi kegiatan pembelajaran yang tidak mengintegrasikan dengan ICT. Sedangkan yang kedua adalah deskripsi kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan dengan ICT. Di mana letak perbedaannya? Nah, ada pada tulisan yang berwarna merah dan ada yang pada tulisan yang berwarna hijau. Ya.
Siswa menyimak penjelasan guru tentang kata tanya di papan tulis dan buku siswa. Ini saintifik mengamati, tetapi tidak menggunakan ICT. Yang menggunakan ICT adalah siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran, tayangan PowerPoint tentang kata tanya. Jadi ada saintifiknya, ada mengamatinya, dan terintegrasi dengan ICT. Ya. Nah, sahabat kristal, mari kita menjadi pendidik dan menjadi guru yang betul-betul merancang pembelajaran ini dengan baik, sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran itu, hasilnya pun akan menjadi lebih baik. Ya. Selanjutnya pada bagian terakhir ada asesmen dalam RPP atau penilaian. Penilaian dalam RPP itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya, di dalam penilaian sikap itu ada bisa kita gunakan teknik dalam bentuk observasi, ya, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Kemudian penilaian diri juga bisa menggunakan penilaian antar peserta didik. Kita juga bisa menggunakan jurnal. Sedangkan di dalam penilaian pengetahuan itu ada teknik tulis, lisan, dan penugasan, ya. Kalau dalam asesmen penilaian keterampilan ada praktek, proyek, dan portofolio. Nah, apa yang membedakan ini? Membedakannya adalah praktek adalah ketika anak langsung melakukan praktek di kelas ketika diberikan tugas atau pekerjaan atau pembelajaran pada saat itu. Sedangkan proyek adalah sebuah keterampilan yang mereka bisa dikerjakan lanjut di rumah, ya. Ada sebuah proyek dan akhirnya mereka juga harus mempresentasikan hasil proyek itu sendiri. Dan portofolio adalah bagian dari semua tugas-tugas yang mereka buat dan kita kumpulkan menjadi sebuah portofolio. Ya. Nah, sahabat kristal, pengetahuan ini ada contohnya. Untuk tes tulis itu ada pilihan ganda, isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar, salah, dan uraian. Sedangkan tes lisan ada dalam bentuk daftar pertanyaan. Kalau penugasan ada dalam bentuk lembar penugasan, PR, dan clipping. Kemudian ada keterampilan, ya. Dengan keterampilan itu tes praktik, ya, itu bisa kita gunakan dalam bentuk daftar cek, skala penilaian. Kalau proyek kita bisa gunakan juga sama, daftar cek dan skala penilaian. Demikian juga di dalam keterampilan atau dalam bagian portofolio, kita juga bisa gunakan daftar cek, juga skala penilaian. Oke, sahabat kristal, terima kasih sudah menyaksikan dan menonton sampai tuntas bagaimana kita bisa menyusun RPP yang kreatif dan inovatif dengan memperhatikan setiap komponen-komponen yang akan kita letakkan di dalam RPP itu sendiri, yang akan kita gunakan di dalam RPP itu sendiri. Tetap menjadi guru hebat, tetap menjadi pendidik yang bersemangat, dan jadilah guru yang terus menginspirasi dan kreatif. Tidak berhenti pada apa yang kita kerjakan saat ini, tetapi teruslah berkembang dan mengembangkan diri potensi yang kita miliki. Dan ingat, pembelajaran yang berpusat kepada murid akan melahirkan sesuatu yang lebih hebat dan luar biasa. Salam sehat, salam dari saya, Christian Wahyu Lasut MPD, dan untuk semua sahabat kristal, sukses selalu. Thank you. Dadah.